Halo, bisa langsung dari Studio IDX Channel, saya Wiki Adrian, hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, beberapa hal yang kemudian akan kami sampaikan di program Market Review terkait dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terdampak cukup besar akibat pandemi corona. Sebagai antisipasi, pemerintah sudah menyiapkan 5 skema besar pelindungan UMKM dari dampak corona. Pada 29 April lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan telah menyiapkan 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak virus COVID-19. Salah satu skema tersebut diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terdampak corona. Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial. Skema kedua berupa insentif perpajakan di mana pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh final untuk pelaku UMKM yang beromset di bawah 4,8 miliar per tahun dari 0,5% menjadi 0%. Bahkan Kementerian Keuangan di awal Mei 2020 menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima fasilitas pajak. Skema ketiga relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM baik melalui penundaan angsuran maupun subsidi bunga penerimaan KUR, UMI, PNM, MEKAR, dan kredit dari Pegadaian. Sementara skema keempat perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sekitar 23 juta dari total 41 juta UMKM yang belum mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan. Terkait skema kelima, Jokowi meminta kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal pemulihan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai skema besar pelindungan UMKM dan pandemi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan IDX Channel, Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Masduki. Apa kabar Pak Teten? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya lumayan baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Teten. Ada optimisme yang kemudian saya rasakan apabila berbincang dengan Pak Teten, apabila spesifik berbincang mengenai koperasi dan juga UMKM. Pak Teten, sebagaimana kita tahu pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai lini sektor ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk UMKM. Sekedar update bagaimana kondisi teman-teman UMKM di masa pandemi ini, Pak Teten? Ya, saya kira betul bahwa memang pandemi COVID-19 ini punya dampak yang cukup bervariasi ke UMKM ini. Saya kira memang UMKM kan 99% pelaku usaha di Indonesia. Jadi kalau lihat dengan statistik memang wajar kalau UMKM ini yang paling terdampak. Dan ini saya kira akan punya implikasi ke ekonomi yang sangat luas ya kalau kita tidak segera bangkit. Karena penyerapan tenaga kerja di UMKM, data statistiknya itu 97%. Sementara share kepada PDB nasional itu 60%. Nah, investasi di nasional di UMKM juga 58%. Nah, hari ini berbeda dengan 98. Pada tahun 98 ketika kita krisis keuangan itu UMKM malah menjadi penyangga karena ekspor UMKM bahkan bisa naik 350% saat itu. Dan memang waktu itu kan diuntungkan dengan keadaan dunia yang masih bagus, keadaan ekonomi global maksud saya, dan nilai kurs yang sangat kuat ya waktu itu dolar terhadap rupiah. Hari ini dunia ya juga mengalami hal yang sama, ekonomi global juga sedang lesu. Nah, UMKM tetap saya kira menjadi tumpuan. Baik. Karena sekarang menjadi dominan lah di market domestik ya. Baik.
Ya, Pak Teten, mengingat kontribusi yang luar biasa dari sektor UMKM terhadap PDB ataupun ekonomi Indonesia, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan melakukan apapun untuk kemudian mendukung keberlanjutan dari UMKM di masa pandemi ini. Selain kemudian menerima stimulus dari paket stimulus ketiga sebesar 150 triliun rupiah, UMKM juga tercatat sebagai penerima stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional. Skema yang akan ditempuh agar menjamin efektivitas tersalurkannya stimulus ini, Pak Teten, apa yang akan ditempuh? Skema perlindungan dan pemulihan UMKM, kita sudah bersama kementerian yang lain ya sudah terus koordinasi bagaimana implementasi kebijakan ini. Terutama saya kira kalau insentif pajak itu kan udah otomatis ya. UMKM yang di bawah omset ya di bawah 4,8 miliar per tahun itu udah dinolkan pajaknya, disubsidi oleh pemerintah 100%. Nah begitu juga saya kira cicilan bunga dan cicilan, cicilan yang ditunda selama 6 bulan bagi UMKM pinjaman 500 juta ke bawah dan juga 500 juta sampai 10 miliar, itu perlu memang ini kerjasama dengan pihak perbankan. Ya, OJK saya kira sudah kita sama-sama menyiapkan bagaimana monitoringnya. Jangan sampai nanti ada pihak bank masih menolak ketika UMKM, debitur UMKM yang masih diminta tetap membayar cicilan, bahkan bunganya. Karena di skema ini kan bunganya juga kita subsidi, ya, yang di bawah 500 juta ke bawah subsidinya di 3 bulan pertama 6%, 3 bulan kedua 3%. Yang di atas 500 juta, debitur 500 juta sampai 10 miliar, itu 3 dan 2% ya. 3 bulan pertama 3%, 3 bulan berikutnya 2%. Nah ini saya kira perlu memang pengawasan OJK terhadap perbankan. Baik, ada skema monitoring yang kemudian akan dilakukan untuk menjamin efektivitas dari stimulus yang disalurkan kepada teman-teman UMKM. Update efektivitasnya seperti apa sejauh ini dan temuannya seperti apa Pak Teten? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, saya kira memang betul masih ada bank yang masih belum mengetahui kebijakan ini, ya. Nah, kita sudah koordinasikan dengan OJK dan OJK mestinya sudah membuat sosialisasi ke perbankan, ya. Selain itu juga di bawah OJK kan ada lembaga pembiayaan seperti BPR, BPRS yang landasan hukumnya biasanya kebijakan daerah. Ini juga di bawah OJK. Yang di bawah kami adalah koperasi, ya. Nah ini kita terus pantau. Kami juga punya skema pengaduan lewat call center kami di Kementerian Koperasi. Kita coba terus pantau. Baik. Ya, Pak Teten, sebagaimana kita tahu terdapat 5 skema besar perlindungan dan pemulihan UMKM dari pandemi. Di antaranya adalah untuk pelaku UMKM yang memasuki kategori miskin dan rentan terdampak corona ini masuk ke dalam masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial gitu. Update-nya seperti apa Pak Teten? Apakah kemudian UKM-UKM yang masuk ke dalam kategori ini sudah semuanya dimasukkan ke dalam penerima manfaat? Nah begini, UMKM terutama di ultramikro yang memang pendapatannya sudah turun karena tidak ada permintaan, artinya usaha mereka udah nggak bisa usaha, ini kita kelompokkan sebagai kelompok miskin baru yang didorong ke program perluasan bansos. Nah kita kan sudah memiliki sistem jaminan sosial yang cukup bagus ya, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program kartu Keluarga Harapan, juga subsidi listrik dan lain sebagainya yang sudah sudah menggunakan keuangan inklusi. Jadi by name, by address, di transfer lewat
perbankan. Nah, jadi ini kan sebenarnya juga ada selain program jaminan sosial tadi yang diperluas, ya, artinya ditambah jumlahnya. Misalnya PKH yang tadinya 10 juta, sekarang kita naikin 5 juta gitu. Lalu juga ada bansos tunai juga, paket sembako, BLT desa itu dari dana desa yang dirubah menjadi program sosial safety net juga. Selain itu juga ada kartu prakerja yang juga dirubah menjadi program sosial safety net. Lalu subsidi listrik juga kita kategorikan dalam bantuan bansos ini. Nah, memang selama ini kan data menjadi problem di UMKM ini karena belum terkonsolidasi dengan baik. Karena yang menangani UMKM itu sekarang ada 18 KL, lalu juga saluran pembiayaan begitu banyak dan belum terkonsolidasi. Tetapi kami dari debitur yang sudah terhubung dengan perbankan, ya UMKM yang sudah terhubung perbankan dan perpajakan itu ada sekitar 61 juta. Dan kalau di-compare dengan statistik UMKM sekitar 64 juta, saya kira kita udah hampir mendekati. Meskipun mungkin dari 61 juta yang sudah terverifikasi by name by address ini bisa saja nanti ada overlap. Satu UMKM bisa saja bisa minjam dari beberapa sumber. Tapi kita nggak bisa nunggu dulu kesempurnaan data. Kita asumsikan saja misalnya ada sekitar 20 jutaan UMKM yang belum terhubung ke sistem perbankan maupun sistem perpajakan. Nah, ini yang mungkin mereka tidak masuk ke dalam program skema perlindungan dan pemulihan ekonomi ini, termasuk bansos. Nah, tapi kita sekarang kita buka pintu bagi mereka untuk mendaftarkan secara mandiri. Ya, untuk bansos skemanya memang harus lewat struktur pemerintahan daerah. Ya, seperti itu. Baik, yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya pemerintah dan juga teman-teman UMKM melakukan langkah sama-sama proaktif agar kemudian stimulus-stimulus ini dapat tepat guna begitu ya Pak Teten. Pak Teten, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review karena mengingat setelah ini Bapak akan ada meeting koordinasi dengan Presiden kalau tidak salah. Baik. Betul. Mohon maaf ya saya nggak bisa terus, tapi nanti ada deputi kami Pak Hanung yang bisa menjelaskan secara detail 5 program ini. Ya, baik, terima kasih Pak Teten atas waktunya dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali dalam program Market Review. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa grafis yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Di antaranya adalah ini mengenai 5 skema besar pelindungan dan pemulihan UMKM dari pandemi. Di antaranya adalah untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin dan rentan terdampak corona. Kelompok ini harus masuk dalam kelompok menerima bantuan sosial ataupun bansos. Bansos yang dimaksud adalah PKH, paket sembako, bansos tunai, dan lain sebagainya. Kemudian skema yang kedua adalah insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Kemudian yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema keempat adalah perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dan kemudian skema kelima adalah Kementerian Lembaga BUMN dan Pemda harus menjadi penyangga dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery. Dan berikutnya ini adalah mengenai 3 kebijakan stimulus UMKM dalam program pemulihan ekonomi ataupun PEN dalam PP nomor 23 tahun 2020, diantaranya adalah subsidi bunga untuk UMKM dan ultramikro atau UMI sebanyak 34,15 triliun rupiah dengan rinciannya adalah subsidi bunga bank perkreditan rakyat dan perusahaan pembiayaan sebanyak 27,26 triliun rupiah. Kemudian kredit usaha rakyat atau KUR, UMI, Mekar dan Pegadaian senilai 6,4 triliun rupiah dan UKM online sebesar 490 miliar rupiah. Dan berikutnya ini adalah mengenai masih mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Yang berikutnya adalah insentif perpajakan sebesar 28,06 triliun rupiah. Dan anggaran ini untuk menstimulasi pajak penghasilan atau PPH pasal 21 ditanggung
pemerintah. Kemudian penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM sebanyak 6 triliun. Dan kemudian ini adalah mengenai target pengembangan UMKM dalam roadmap 2020-2024. Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, targetnya adalah kenaikan ekspor UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, rasio kewirausahaan dan koperasi modern, dan UMKM naik kelas. Ya, dan berikutnya adalah target kontribusi UMKM terhadap ekonomi. Untuk kontribusi terhadap ekspor dari target 2020 adalah 18%, sementara di tahun 2024 ditargetkan mencapai 30,2%. Sementara itu untuk kontribusi terhadap PDB nasional di tahun 2020 ditargetkan 61%, dan sementara di tahun 2024 ditargetkan mencapai 65%. Sementara untuk rasio kewirausahaan di 2020 targetnya adalah 3,55%, dan target di tahun 2024 mencapai 4%. Ya, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Hanung Harimba Rahman, beliau adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM. Apa kabar Pak Hanung? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ya, terima kasih, salam. Baik, mengenai efektivitas stimulus-stimulus yang kemudian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Teten, sejauh ini efektivitasnya dan juga temuan-temuan yang ditemukan lah ya pada saat monitoring ataupun mungkin pada saat distribusi stimulus. Apa temuannya Pak Hanung? Kami belum mendapatkan informasi mengenai temuan, karena sebenarnya kalau untuk stimulus, untuk stimulus bansos itu kan dilaksanakan oleh Kementerian Teknis, dalam hal ini Kemensos gitu ya. Tentunya kami menyadari pasti ada hal-hal yang yang belum sesuai, karena memang kita seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, kita membutuhkan kecepatan gitu ya, kecepatan. Sementara tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri, kita masih punya persoalan dengan data gitu ya, dengan data. Nah ini memang kombinasi antara ini mungkin optimalnya adalah yang seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Tentunya monitoring itu terus kami lakukan, seperti tadi mengenai kredit, kita juga selalu mendengarkan masukan dari masyarakat, dan kami juga langsung mengkomunikasikan kepada perbankan yang bersangkutan, khususnya yang terkait dengan KUR ya. Baik, artinya langkah akseleratif ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa stimulus secara cepat dapat tersalurkan gitu Pak ya? Iya, itu yang paling penting saat ini ya, karena masyarakat sudah menunggu sekali masa bantuan-bantuan tersebut. Bentuk linkage ataupun keterhubungan antara stimulus ini dengan kegiatan sektor keuangan perbankan nanti akan seperti apa supaya betul-betul memastikan datanya ataupun salurannya ini betul-betul efektif Pak Hanung? Jadi memang kita kan program untuk stimulus keuangan kredit seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, ada yang stimulus dalam konteks program-program yang diinisiasi pemerintah seperti KUR, kemudian UMI dan sebagainya. Nah kalau itu kami bisa monitor dengan secara langsung, karena data-datanya kami mendapatkan data-data langsung dari perbankan, dari sistem ke sistem gitu ya, kita bisa monitor secara mudah. Kemudian untuk pertanyaannya untuk kredit-kredit yang di luar skema tersebut, bagaimana skemanya? Nah ini pemerintah sudah menyiapkan juga stimulus bantuan untuk perbankan yang melaksanakan program relaksasi tadi. Selain juga kita memberikan program subsidi kepada yang non program-program yang di luar program-program yang langsung ditangani pemerintah tadi. Nah, mekanismenya tentunya kalau kami karena sekarang ini sudah memiliki sistem, ya sistem SILK dan sebagainya, maka monitoringnya melalui sistem. Jadi melalui sistem gitu ya. Sistem ini, sistem ke sistem kita evaluasi dari melihat sistem, karena jumlahnya juga cukup banyak, berjuta-juta, kalau tanpa bantuan sistem akan sangat sulit. Jadi kita sudah menggunakan sistem. Nah, yang sedang PR mungkin adalah sistem keuangan yang belum punya sistem, gitu ya, misalnya yang belum terhubung lah, seperti lembaga pembiayaan, kemudian mungkin LKM, lembaga keuangan masyarakat, gitu ya, lembaga keuangan mikro, gitu ya.
Nah itu mungkin yang masih kita perlu kembangkan mekanismenya supaya bisa terpantau dengan efektif. Tapi kalau untuk perbankan segala macam relatif bisa kita monitor dengan baik. Baik, Pak Hanung, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Review dan pemirsa masih bersama Bapak Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM. Pak Hanung masih bersama kami ya Pak Hanung ya? Ya, siap. Baik, bicara mengenai klasifikasi UMKM ini kan cukup variatif dari yang volume ataupun kategori usahanya dari mikro ataupun yang sangat kecil, kemudian menengah dan cukup besar lah. Nah, bicara mengenai alokasi dari stimulus sendiri, prosentasenya berapa-berapa? Sektor mana ataupun klasifikasi mana yang akan diprioritaskan oleh pemerintah dalam hal saluran stimulus ini? Iya, jadi yang diprioritaskan adalah sektor yang usaha mikro kecil. Jadi itu yang dapat prioritas. Itu terlihat dari besarnya subsidi bunga yang kita berikan. Jadi subsidi bunga untuk proses restrukturisasi ini untuk yang usaha mikro dan ultramikro itu dan kecil itu mendapat subsidi 6% di 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan berikutnya 3%. Nah kalau untuk yang skala lebih besar yang pinjamannya 500 hingga 10 miliar itu dapat suku bunga lebih rendah, subsidi bunga yang lebih rendah. Dan kalau dari data kami yang terbanyak adalah nasabah dari pinjaman yang kecil tadi, yang mikro dan ultramikro. Baik. Jadi ya. Ya. Contohnya seperti KUR yang kita berikan itu, ini sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil. Itu jumlahnya 8,4 juta orang kurang lebih. Kemudian juga di UMI itu juga jumlahnya cukup besar. Baik, Pak Hanung tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Teten, sebetulnya ada temuan mengenai bagaimana sebetulnya teman-teman UKM dapat mencairkan dalam tanda kutip stimulus-stimulus yang nantinya akan disalurkan kepada mereka. Secara mekanisme pencairan stimulus dari sudut pandang pelaku UKM, tahapnya nanti seperti apa Pak Hanung, dan sejauh mana tahap-tahap ini sudah tersampaikan ataupun tersosialisasikan kepada teman-teman UMKM? Ya, jadi yang UMKM yang bersangkutan mengajukan ke perbankan yang bersangkutan. Jadi nanti perbankan melakukan evaluasi. Nah, mekanismenya sekarang bahkan sudah bisa dilakukan secara online, Pak. Jadi bisa melakukan online, hubungi perbankan yang bersangkutan, mereka akan memberikan persyaratan tertentu gitu ya. Kemudian itu diisi, dipenuhi, dokumen-dokumen itu bisa disusulkan. Bisa disusulkan. Jadi prosesnya demikian. Jadi standarnya sudah baku, Pak. Sebenarnya sudah baku. Nah, memang kadang-kadang sering terjadi kesalahpahaman di level perbankan sendiri, karena memang kan komunikasi sekarang juga tidak mudah ya Pak ya. Kemudian itu ada yang sifatnya interpretatif gitu ya. Misalnya yang terkena dampak, definisi mengenai dampak, nah itu yang bisa jadi mungkin itu yang bisa punya interpretasi yang berbeda satu dengan yang lain. Terus kemudian persyaratan yang penting untuk mendapatkan ini adalah UMKM yang terkena dampak, artinya bahwa sebelum kena dampak ini mereka kategori kreditnya harus lancar gitu ya. Jadi call 1 dan call 2. Itu kalau yang sebelumnya kredit macet tidak dibantu dalam program ini. Baik. Ya, ini yang sebetulnya juga harus kemudian disampaikan kepada teman-teman UMKM ya, jika punya portfolio kredit yang kurang baik, maka akan mendapatkan sedikit masalah pada saat pencairan stimulus yang nantinya akan didistribusikan oleh pemerintah gitu ya Pak? Iya. Baik. Ya, Pak Hanung, Presiden meminta kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal pemulihan pasca pandemi ataupun pada saat pandemi ini kemudian berlangsung. Koordinasi seperti apa antara kementerian dan juga lembaga agar pemulihan ini betul-betul bisa cepat dilakukan, Pak? Ya. Jadi koordinasi ini dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Bidang Perekonomian. Jadi situ kita secara rutin membahas gitu kerangka besarnya dan koordinasi antar sektor. Jadi
masing-masing nanti ditugaskan. Seperti saat ini kami sedang menyiapkan program untuk exit. Itu disiapkan oleh Kementerian Koperasi. Nah, kita melakukan memperkaya saja program-program tadi dan melakukan koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Bidang Perekonomian. Jadi koordinasi cukup bagus, Pak. Setiap minggu kita lakukan koordinasi. Apalagi sekarang dengan Vicon ini bisa anytime kita bisa lakukan, gitu ya, bahkan sore sampai malam kita lakukan program ini. Nah, kita memang day to day kita sudah diminta untuk melaporkan mengenai progres dari hal-hal yang sudah kita sepakati. Gitu ya. Baik. Jadi itu secara rutin, Pak, kita lakukan. Baik. Ya, Pak Hanung, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review yang kami harapkan semoga memang stimulus-stimulus yang akan diberikan di tengah pandemi COVID-19 ini betul-betul tersampaikan secara efektif dan juga efisien. Terima kasih, Pak Hanung. Terima kasih. Salam untuk semua. Tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.